Jadi selepas dari UTS, begitu Bapak Ibu udah berkenalan dengan konvolusi dan sifat-sifat sinyal dan sistem begitu ya. Kita di chapter 3 itu berkenalan dengan operasi yang disebut Fourier transform ya. Fourier transform itu secara matematika me- membuat sinyal atau sistem kita itu yang tadinya hanya di time domain di chapter 1 dan 2 Haikin kita beroperasi di time domain saja ya. Sekarang kita bisa dengan rumus-rumus Fourier transform itu melihat sinyal dan sistem kita di frekuensi domain ya. Dan ini juga sesuatu yang sangat natural ya, secara engineering kita udah terbiasa sekali ya kalau lihat sinyal kita tanya itu frekuensinya berapa gitu ya. Nah, itu di dalam imajinasi atau intuisi kita ya, kita membayangkan sinyal kita itu katakanlah kalau kosinus atau sinus ya punya getaran tertentu yang kalau kita eh, punya alat yang bisa lihat frekuensinya kita bisa tahu seberapa cepat dia bergetar ya. Itu alat-alat kita namanya spectrum analyzer ya karena kita lihat spektrumnya terus muncul titik-titik frekuensi tertentu dengan sinyal kita yang di time domain punya bentuk tertentu. Nah, operasi matematikanya ya untuk memindahkan dari time domain ke frekuensi domain maupun dari frekuensi ke time lagi itu lewat Fourier transform dan inverse Fourier transform. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bukunya Haikin kebetulan ya yang kita pilih untuk kita belajar, Haikin membedakan ada 4 jenis Fourier transform ya. Terutama terkait dengan sifat sinyalnya ya. Kalau sinyalnya itu discrete, dia punya discrete time Fourier series sama discrete time Fourier transform tergantung dari eh, sinyalnya apakah periodik atau tidak. Kalau periodik, kalau kita bayangkan kita punya sinus atau kosinus murni ya, maka di frekuensi domain kita pasti punya delta karena dia cuma punya satu frekuensi aja ya yang tajam di frekuensi tertentu. Kalau sinus atau kosinus murni. Ya jadi dengan kata lain ya eh, di dalam konsep Fourier transform ya kita memperlakukan input ke sistem itu secara khusus sinyal elementernya itu berupa sinusoid kompleks yang punya frekuensi tertentu ya. Itu kalau ditulis matematikanya E pangkat J omega T ya karena E pangkat J omega T kalau Bapak Ibu ingat rumus Euler itu bisa jadi cos omega T ditambah J sin omega T ya bisa dipecah ya jadi goyangan sinusoid kompleks begitu ya. Nah, kalau sinyal yang semacam itu kita masukkan ke sistem, maka kita lihat sistemnya di outputnya ya sebagai terdiri dari frekuensi-frekuensi karena sistem dikasih tendangan hentakan input tertentu yang punya sifat tertentu, outputnya itu menyerupai atau mengikuti karakteristik inputnya ya. Bapak Ibu ingat kalau sistem dikasih delta, delta impuls di time domain, dia keluarnya adalah impuls response. Kalau kita kasih sinusoid ya, sinusoid kompleks, dia keluarnya adalah frekuensi-frekuensi goyangan sinusoidnya gitu ya. Nah itu jadi sinusoid kompleks itu jadi semacam sinyal elementer yang seperti fungsinya delta ya di time domain, tapi ini buat di frekuensi domain, ya. Sehingga kalau satu sistem dikasih sinusoid kompleks E pangkat J omega T, outputnya kita sebutnya frekuensi respons dari sistemnya. Kalau dikasih delta impuls, outputnya kita sebut impuls respons. Kalau dikasih sinusoid kompleks, kita sebut outputnya frekuensi respons dari sistemnya. Nah, eh, lalu tadi kita bilang bahwa Heikin membagi Fourier transformnya menjadi 4 ya karena kalau dia di time domain periodik, di frekuensi domainnya discrete gitu ya. Terlihat fungsi-fungsi di frekuensi domainnya fungsi K ya karena kalau di time domain discrete itu fungsi N di frekuensi domain Heiken selalu menulisnya variabelnya huruf besar ya. Jadi kalau XT itu X-nya kecil di time domain, kalau XK ya di frekuensi domain itu X-nya besar, lalu kalau fungsi K berarti dia discrete di frekuensi domainnya gitu. Dan kenapa kita punya 4 Fourier transform? Karena yang discrete bisa periodik, bisa non periodik, lalu yang continue bisa periodik, bisa non periodik ya. Jadi kalau
dikali kombinasinya bisa ada 4 ya. Rumusnya secara detail Bapak Ibu bisa lihat di Haikin. Lalu di chapter 3 di bagian pertengahan dan belakang Haikin itu memperkenalkan bahwa Fourier transform itu punya sifat-sifat ya. Sifat yang paling penting adalah kalau kita turunkan rumusnya ya, sesuatu yang kita konvolusi di time domain, di frekuensi domain ya, kalau kita eh, ambil frekuensi responsnya ya. Jadi kalau X konvolusi Y, kalau di frekuensi domain kita X omega T dan dioperasikan dengan Y omega T gitu ya, maka X dan Y-nya bukan dikonvolusi di frekuensi domain melainkan dikalikan. Ya jadi konvolusi di time domain jadi perkalian di frekuensi domain. Sebaliknya, kalau di time domain konvolusi apa? Kalau di time domainnya perkalian, di frekuensi domain jadi konvolusi gitu ya. Jadi ada kebalikannya. Di salah satu domain perkalian, di domain yang lainnya konvolusi. Ya. Nah, itu mungkin sifat terpenting ya. Selain sifat-sifat yang lain yang Bapak Ibu juga baca di Heikin, misalnya kalau sinyalnya digeser di frekuensi domain, itu ada muncul perkalian tertentu begitu ya, faktor di depannya ya. Atau kalau sinyalnya kita scaling ya, kita fast forward atau slow motion gitu ya, ada efek tertentu lagi di frekuensi domain ya. Bapak Ibu bisa baca lebih detail lagi di Haikin untuk sifat-sifat itu ya kalau misalnya belum pernah mendalami, karena di ujian kita nggak bakal ngitung integral Fourier transformnya langsung ya, tapi soal-soal yang kita hadapi itu dipecahkan dengan memahami sifat-sifatnya gitu ya. Jadi kalau ada fungsi xt terus dia digeser menjadi xt minus t0 gitu ya di frekuensi domain, apa yang terjadi gitu ya, dengan berbekal pengetahuan itu dan tabel Fourier transform gitu ya dan sifat-sifatnya, kita bisa menyelesaikan soal-soal itu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pernah mereview sifat-sifat Fourier transformnya, terus waktu di ujian ini ya panik gitu berusaha belajarnya pas ujian, nanti apa jadi kerepotan ya melihat soal karena nggak terbiasa lihat pola-pola sifat Fourier transformnya ya. Jadi saya mendorong ya untuk sebelum ujian coba lagi review ya, coba lagi lihat soal-soal tahun-tahun lalu yang tersedia di tab ke-15 sebelum 1 minggu sebelum UAS ya. Jadi bisa membiasakan diri sama soal-soal. Lalu ada beberapa recording juga yang membahas soal-soal ujian-ujian tahun lalu. Jadi coba dilihat terus coba dikerjain ya soal-soal ujian-ujian yang dari tahun lalu. Nah, malam ini kita coba lihat bagian dari chapter 4 ya, buku Haikin, di mana Haikin itu sudah mulai melakukan ini apa? Menggabung-gabungkan eh, beberapa kelas Fourier transform itu. Tadinya ada 4 kelas ya, tapi Haikin itu mulai bilang kalau kita mau satukan ya, misalnya kelas Fourier transform yang satu dengan yang lain kita benturkan gitu, sebenarnya bisa begitu ya. Nah, di buku-buku yang lain, kalau Bapak Ibu baca soal sinyal sistem ya, seringnya mereka gak rapi-rapi memisahkan 4 kasus Fourier transformnya, terus menulisnya dengan notasi matematika yang sama ya, baik diskrit maupun periodik gitu ya. Terus kita bisa agak bingung ya, karena kita selalu bertanya, itu sebenarnya sinyalnya apakah eh, general gitu aja atau punya sifat khusus, misalnya dia diskrit atau periodik gitu. Nah, karena Haikin ini dari awal mengasumsikan kita mau bergerak dengan pemahaman sinyal digital yang notabene diskrit di time domainnya ya, dia memisahkan matematikanya dengan agak rapi ya. Cuman harga yang harus dibayar Bapak Ibu kalau nulis di ujian nanti harus hati-hati juga dengan notasi Fourier transform yang bisa berbeda untuk sinyal yang diskrit, periodik dengan sinyal yang kontinu, non periodik atau periodik gitu ya. Nah, itu harga yang harus dibayar gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu dengerin apa recording kuliah terus baca Haikin ya terus lihat-lihat soal, nah, nanti agak terbiasa juga sih dengan notasi yang agak beda itu ya. Nah, jadi di bagian awal chapter 4 ini ya, Haikin itu berusaha bilang kalau kita punya Fourier transform dan Fourier series ya, ini 2 kelas Fourier transform yang berbeda ya. Yang satu Fourier series ini discrete di frekuensi domainnya, Fourier transform ini continue ya. Kita tuh bisa menghubungkan keduanya, jadi keduanya nggak benar-benar 2 kelas yang terpisah ya. Tapi kita bisa lihat ya bahwa kalau di
di time domain kita punya sinyal seperti E pangkat J K omega 0 T, kita Fourier transform ya. Ini kan eh, sinyal goyangan sinusoid kompleks begitu pasti jadinya di frekuensi domain sesuatu yang diskrit ya, delta omega minus ini di titik frekuensinya ini ya, minus K omega 0 ya. Kalau Bapak Ibu bingung kenapa jadi kayak gini, lihat lagi penurunan-penurunan di chapter 3 ya. Nah, lalu Heikin itu bilang kalau di time domainnya kita punya fungsi yang dikalikan sama E pangkat J K omega 0 T ini ya, kan ini frekuensi domain. Kalau kita hitung ini inverse Fourier transform jadinya time domain XT ya. Ini bisa saja kita tuliskan di dalam bentuk yang mirip dengan Fourier series, karena secara umum Fourier series itu memang di frekuensi domainnya diskrit gitu ya. Nah, ini ada ilustrasinya mungkin lebih lebih jelas ya. Jadi kalau di time domain kita punya sinyal yang general X fungsi T gitu ya, terus sinyalnya continue dan periodik. Kalau kita Fourier transform gitu aja, karena sinyalnya ini periodik ya dengan periode tertentu, dia maka pasti fungsinya delta di frekuensi domainnya, karena berarti dia ada komponen frekuensi ini di yang DC di nol frekuensi nol, terus di frekuensi omega nol ada, di frekuensi 2 omega nol ada, dan seterusnya. Karena kalau ini dijumlah-jumlahkan nanti dia jadi sesuatu yang periodik gitu ya. Jadi kalau sinyal kita sangat kacau, nggak kelihatan periodisitasnya ya, maka di frekuensi domain jadinya kontinu. Tapi kalau sinyal kita teratur periodik, di frekuensi domain pasti diskrit. Nah, diskritnya ini bisa kita representasikan langsung sebagai Fourier series yang secara asumsi memang di frekuensi domain ini diskrit ya. X fungsi K, sumbu sumbu X-nya ini K ya, frekuensi diskrit di frekuensi domain. Tapi bisa juga kita, kalau nggak mau asumsi diskrit ya, kita anggap dia kontinu ya. XJ omega ini fungsi Fourier transform yang kontinu. Tapi karena sinyal di time domainnya periodik, dia jadinya delta ya, fungsi delta yang notabene sebenarnya diskrit ya, cuman di dalam sistem XJ omega ya terhadap fungsi omega yang kontinu gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau di chapter 3 eh Heikin memisahkan agak rapi ya Fourier series dan Fourier transform dengan notasi juga yang berbeda ya. Bapak Ibu lihat ini X fungsi K, kalau yang kontinu X fungsi J omega gitu. Sekarang tiba-tiba ternyata bisa digabung gitu ya. Lalu penggabungan yang lain yang terjadi adalah antara ini ya, DTFT. Jadi di time domain discrete, Fourier transform dengan DTFS ya, discrete time Fourier series gitu ya. Ini halnya sama, kita punya fungsi di time domainnya bisa aja periodik gitu ya. Tapi kita punya fungsinya discrete di time domain, jadi X fungsi N. Lalu kalau kita pakainya DTFS ya, mengasumsikan karena ini periodik di frekuensi domainnya pasti discrete ya, kita dapat fungsi yang X fungsi K ya, karena frekuensinya ini K. Tapi kalau kita nggak mengasumsikan dia discrete, kita pakai DTFT gitu ya. X pangkat E J omega, Bapak Ibu perhatikan bahwa notasinya agak beda dikit ya. Ini E pangkat J omega. Kalau yang tadi J omega, omeganya kecil, ini E pangkat J omega, omeganya besar. Tapi karena sinyalnya di time domain periodik, di frekuensi domainnya jadi delta juga ya, notabene discrete juga. Jadi ini sebanding nih yang DTFT sama DTFS. Cuman yang satu langsung diasumsikan discrete, kalau yang DTFT asumsinya dia nggak mesti discrete, cuman karena bentuknya fungsi-fungsi delta sebenarnya discrete juga gitu ya. Nah, jadi ternyata dari kelas-kelas Fourier transform yang berbeda bisa kita satukan gitu ya. Lalu penyatuan yang lain ini muncul ya, misalnya di dalam operasi kalau kita melakukan eh, operasi sinyal yang mix gitu ya. Misalnya di time domain ini di frekuensi domainnya misalnya ada sinyal-sinyal delta ini XJ omega ini di frekuensi domain, terus dikalikan sama HJ omega gitu ya. Sehingga perkalian kalau di frekuensi domain ini sebenarnya menghasilkan YJ omega, ini sebenarnya konvolusi kalau di time domain ya. Jadi ini ada ilustrasinya.
Lalu kalau kita membayangkan perkalian di frekuensi domain, berarti delta-delta ini dikalikan sama fungsi yang kontinu ini ya menghasilkan delta yang udah terbentuk, ada kontur fungsi kontinunya gitu ya. Karena kan dikalikan berarti di titik yang lain yang nol jadinya nol gitu ya. Nah, ini adalah perkalian yang terjadi di frekuensi domain, berarti di time domainnya konvolusi ya karena itu sifat properti dari Fourier transform kalau di time domain konvolusi, di frekuensi domain perkalian ya. Nah, sifat ini sangat penting karena nanti Bapak Ibu kalau ujian juga mungkin selalu ada soal yang sifatnya convolution property karena Bapak Ibu udah tahu sendiri ya di UTS menghitung konvolusi itu kalau di time domain repot. Tapi kalau kita Fourier transform dulu ke frekuensi domain, dia jadi perkalian. Terus perkalian gampang dihitungnya ya karena kalau sesuatu dikalikan sesuatu yang lain terus ada yang nol dia langsung hilang ya. Sehingga dengan sangat mudah bisa kita kerjakan. Terus habis itu baru kita transform balik ke time domain ya. Kita langsung dapat hasil konvolusinya. Padahal kalau kita berusaha paksa konvolusinya di time domain, jadi komputasinya jadi cukup serius begitu ya dan cukup menyulitkan gitu. Bapak Ibu sebenarnya udah mengalami kemudahan melakukan apa operasi berpikir di frekuensi domain ini waktu belajar rangkaian listrik 2 ya. Bapak Ibu ingat persamaan-persamaan diferensial di rangkaian listrik 2 itu pakai Laplace transform ya. J omega ditulisnya sebagai fungsi S gitu ya. Kalau S itu notasinya transformasi Laplace. Jadi Laplace transformasi itu logikanya mirip sama Fourier transformation ya. Itu berpikirnya di frekuensi domain. Hanya Laplace transformation itu bukan cuma J omega ya, melainkan ada sigma tambah J omega. Sehingga fungsi-fungsi yang kalau pakai Fourier transform aja bisa nggak konvergen, di Laplace transform bisa masih konvergen gitu ya, karena ada sigmanya itu lagi ya yang menambah damping di sinyal kita itu, jadi konvergensinya lebih tinggi daripada Fourier transform ya. Nah, saya lihat Bapak Ibu waktu pecahin persamaan diferensial ya di UTS, padahal belum diajarin Fourier transform, eh, langsung pakai fungsi-fungsi Laplace transform gitu ya. Padahal Haikin juga nggak bicara Laplace transform ya di chapter 1 sama 2. Jadi either Bapak Ibu pakai AI dan AI itu tahu dengan jelas ya bahwa memecahkan persamaan diferensial itu gampangnya lewat teknik-teknik yang di frekuensi domain ya dan notasi Laplace transform itu sering digunakan atau Bapak Ibu pakai karena udah ambil rangkaian listrik 2 terus pakai pakai ilmu itu untuk pecahin persamaan diferensial ya, which is oke aja ya, makanya saya kasih nilainya oke aja, cuman mudah-mudahan Bapak Ibu benar-benar paham ya apa yang terjadi waktu memecahkan persamaan diferensial itu. Kalau nggak paham, berusaha belajar lagi supaya jadi paham ya. Karena habis ujian terus kalau udah selesai, Bapak Ibu diasumsikannya paham, tapi bisa aja nggak paham ya. Dan kalau nggak paham, bisa seumur hidup nggak paham sih. Terus kalau pas kuliah, kalau pas nggak paham, boleh nanya ya. Tapi habis kuliah ya berusaha paham sendiri sih. Ya, atau nanya sama AI nanti kali AI berusaha jelasin kalau Bapak Ibu basicnya cukup mungkin jadi paham juga sih. Ya. Nah, ini ada contoh contoh lain ya operasi yang di time domain konvolusi di frekuensi domain jadi perkalian ya Hj omega dikali sama Xj omega. Terus kelihatan jadi mudah ya karena fungsi-fungsi deretan delta ini dikalikan sama fungsi kotak di frekuensi domain ya tinggal deltanya yang ada di dalam kotak itu yang tersisa gitu ya. Lalu delta-delta ini kalau ditransform ke time domain kita langsung dapat solusinya di time domain ya. Jadi frekuensi domain itu uh, memper menyederhanakan ya, mempermudah perhitungan konvolusi terutama. Padahal kan konvolusi itu basic banget di sinyal sistem karena setiap sinyal input kalau dimasukin ke sistem sebenarnya operasinya konvolusi. Tapi kalau kita ngitungnya di frekuensi domain jadi lebih mudah begitu ya. Nah, ini ada apa operasi yang sangat sangat populer ya karena melibatkan apa satu sistem komunikasi yang cukup kuno ya yaitu sistem amplitude modulation ya radio.
Radionya sinyalnya dikalikan di time domain ya dengan apa sinusoid tertentu ya, cosinus sinyal carrier ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau radio AM itu ada sinyal suaranya ya, sinyal suaranya ditumpangkan sama sinus yang frekuensi tinggi ya, karena kalau Bapak Ibu belajar sistem telekomunikasi, supaya sinyal suaranya frekuensi yang rendah bisa kita pancarkan secara radio, supaya panjangnya antena itu nggak terlalu besar ya, maka kita harus pakai frekuensi tinggi karena panjang antena itu sebanding dengan eh, lambda ya, panjang gelombang frekuensi yang kita pakai ya. Jadi makin tinggi frekuensinya antena kita makin kecil gitu ya. Makanya kita terpaksa beroperasi dengan apa frekuensi sinyal carrier ini ya. Dan sistem radio kita yang paling sederhana yang di awal itu hanya mengalihkan sinyal inputnya dengan frekuensi sinyal carriernya gitu ya, sehingga kita bisa menumpangkan informasi yang frekuensi rendah ini di sinyal frekuensi tinggi yang jadi carriernya sinyal kita gitu. Lalu AM ini sangat sederhana karena di receiver dia tinggal mengalihkan lagi sinyal receive-nya dengan carrier yang sama ya, terus di low pass filter langsung sinyal aslinya kalau kita beruntung bisa mengalahkan noise, punya signal to noise ratio yang masih cukup oke ya, maka sinyal radio kita langsung ngocor keluar di sini. Jadi secara transmitter dan receiver ini sangat mudah begitu ya. Makanya radio AM itu begitu kita tahu teknik melakukannya ya dengan sangat cepat menjamur ya, terus jadi semacam teknologi komunikasi awal kita ya yang apa yang diandalkan. Cuman lama-lama karena AM ini sinyalnya di amplitudo ini gampang kena noise ya, terus kita bergeser ke radio FM ya yang sampai sekarang kadang di mobil masih ada ya. Itu analog ya. Kalau kita udah beralih yang ke digital, AM FM ini juga udah ditinggalkan orang sih ya. Nah, tapi ini Haikin pakai ilustrasi sinyal sistemnya ya untuk menunjukkan bagaimana sih memahami operasi sinyal sistemnya kalau Bapak Ibu tahu Fourier transform dan tahu properti-properti Fourier transform juga ya. Jadi sinyal yang di time domain semacam ini ya, sinyal radio AM, kalau kita lihat di frekuensi ya, kita Fourier transform gitu ya, maka kita dapat semacam spektrum ya yang di sekitar frekuensi carrier kita ya, jadi omega C sama minus omega C. Lalu ada spektrum yang diduduki ya, yang tergantung sinyal frekuensi rendah kita ini ya. Nah, karena tadinya kan sinyal kita frekuensi rendah ada di sekitar 0 derajat, tapi karena kita kalikan dengan frekuensi carriernya, dia pindah ke frekuensi tingginya ini ya. Jadi ada di sekitar frekuensi carriernya. Karena kalau perkalian di time domain, berarti di frekuensi domain jadi konvolusi. Ya, jadi dengan kata lain dia dikonvolusi sama delta yang ada di omega C sama minus omega C. Terus kita yang paham operasi konvolusi tahu, oh berarti spektrum ini dicerminkan terus digeser begitu kena delta dia ada nilainya, kalau di tempat yang lain dia nol, jadi pas kena delta ini ada nilainya, terus kena delta ini ada nilainya lagi ya. Jadi dengan memahami Fourier transform kita dengan mudah memahami akan jadi seperti apa di frekuensi domain sinyal AM perkalian yang semacam ini. Lalu karena di receiver dikalikan lagi dengan sinyal carriernya, maka berarti sinyal yang ini ya dikonvolusi lagi sama dua, dua delta lagi yang ada di posisi minus omega C sama plus omega C. Ya jadi seperti sinyal ini dikonvolusi sama sinyal ini lagi apa dua delta lagi yang sama ya. Jadi kita lihat dua gunung itu dicerminkan, terus pas kena delta yang satu dia muncul ini, ya tapi posisinya di minus 2 omega C. Lalu pas ini berhimpit di titik nol ya, jadi gunung yang ini berhimpit sama deltanya, terus gunung yang ini berhimpit sama deltanya, kita dapat gunungan yang lebih besar ya karena dijumlahkan, terus di posisi di sekitar 0 Hz. Nanti kalau bergeser lagi, terus gunung yang sebelah kiri ini kena deltanya muncul gunung yang ini di posisi 2 omega C gitu ya. Nah, ini tuh jadi kita dapat replikanya lagi di frekuensi rendah nih dengan mengalihkan begitu aja. Kalau kita low pass filter ya, kita dapat sinyal aslinya kembali begitu ya. Jadi kayak kalau kita lihat di receivernya, habis kita perkalian ini kita low pass filter ini untuk mendapatkan sinyal
apa sinyal suaranya lagi yang asli kembali itu di receivernya radio AM gitu ya. Nah, jadi dengan memahami Fourier transform kita tiba-tiba bisa paham ilustrasi signal processing di radio AM yang sederhana ya. Nah, tapi yang diincar oleh Heikin adalah kita mau memahami ini ya, operasi yang lebih rumit yaitu operasi sampling. Karena operasi sampling itu dibutuhkan di dalam semua semua sistem digital modern ya. Nah, di sini apa di bagian-bagian terakhir apa subchapter ini nanti Haikin itu di bagian 4.5 ya, Haikin memperkenalkan problem sampling ya. Jadi kalau sinyal analog ya di sampling yang terjadi adalah sinyal analognya dikalikan sama delta impuls ya sehingga dia jadi sinyal diskrit ya karena kan kalau mau didigitalisasi dia perlu apa eh, tidak fungsi yang kontinu melainkan hanya di titik-titik tertentu aja lalu nilai samplingnya itu nanti dikuantisasi ya supaya nggak di semua sumbu Y ini kontinu ada nilainya lalu hasil kuantisasinya nanti di coding ya ke dalam codingan biner tertentu ya misalnya kalau 3 bit berarti ada 8 kemungkinan di sumbu Y-nya sehingga kita bisa merepresentasikan sinyal kontinu ini ke dalam bentuk apa sinyal digital yang biner terus bisa disimpan di komputer. Ya jadi proses sampling ini terjadi begitu semua sinyal analog kita masuk ke peralatan digital kita. Zaman sekarang sistem komunikasi komputer kita digital semua ya. Jadi proses ini tidak tidak bisa tergantikan di dunia digital kita sekarang gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan sinyal kita ya? Sinyal kita yang terjadi adalah kalau kita punya spektrum sinyal aslinya, lalu kalau kita kalikan di time domain ya dengan delta-delta tertentu, maka di frekuensi domain terjadi konvolusi. Tapi delta-delta di time domain ini kita kalau Fourier transform ya, kita akan mendapatkan fungsi delta juga ya. Tapi deltanya terjadinya tergantung dari apa periode sampling kita ini. Jadi kalau periode sampling kita ini TS ya, TS besar, maka di frekuensi domain kita dapat fungsi delta yang jaraknya eh, omega S ya. Omega S ini seper TS ya kan? Karena sesuatu yang di time domain kalau kita convert ke frekuensi domain kan waktunya jadi frekuensi ya dan berbanding terbalik ya sehingga kalau frekuensi sampling kita TS di frekuensi domain kita lihat deltanya di omega S dan omega S itu adalah seper TS gitu ya. Nah, lalu berarti sinyal asli kita ini di frekuensi domain dikonvolusi ya karena di time domain itu sampling itu artinya sinyal kontinu dikalikan kan dengan apa deretan sisir sinyal delta ya sehingga di frekuensi domain konvolusi. Nah, kalau spektrum aslinya ini dikonvolusi dengan delta-delta impuls, berarti tinggal spektrumnya ini muncul di posisi delta-deltanya. Nah, masalahnya adalah kalau dia jarak samplingnya besar ya, dengan kata lain TS-nya itu kecil ya. Jadi sampling kita itu punya frekuensi yang cukup tinggi. Maka kalau TS kita kecil, samplingnya cepat, omega S-nya ini besar. Sehingga spektrumnya ini replikasinya ini terpisah dengan cukup baik, cukup jauh ya. Sehingga kalau kita mau jadikan dia sinyal analog balik ke aslinya ya, kita tinggal low pass filter. Terus low pass filternya bisa nyaman ya karena ada gap ini yang cukup besar. Terus kalau kita low pass, kita dapat sinyal analog aslinya gitu ya. Jadi dengan kata lain kalau kita punya sinyal yang ini, kita low pass ya, sinyal-sinyal diskrit ini kan kalau di low pass berarti dia nggak bisa berubah dengan sangat cepat ya karena low pass filter itu hanya melewatkan perubahan yang lambat dari sinyal. Nanti jadi dari titik ini mau rubah ke titik ini nggak bisa ke nol terus naik sini jadi dia berubahnya pelan-pelan terus karena berubah pelan-pelan kita dapat sinyal aslinya lagi gitu ya. Jadi logikanya seperti itu. Nah, masalahnya adalah kalau kita sampling, tapi kita sampling periode samplingnya itu terlalu lebar. Kalau terlalu lebar, maka periode apa replikasi dari spektrum akibat samplingnya ini bisa cukup dekat. Kalau kita masih beruntung,
Omega S-nya ini cukup ya supaya spektrumnya ini nggak overlap ya, maka ini belum terjadi distorsi sinyal. Tapi kalau omega S kita terlalu rendah ya, terus kita ini replikasinya ini terlalu berhimpit ya, terus ada bagian yang overlap ini, maka sinyal kita terdistorsi. Akibat distorsi sinyal ini, kalau kita low pass filter ya, ada bagian yang overlap ini kita nggak bisa balik ke sinyal analog aslinya gitu ya. Nah, Haikin itu kasih juga ilustrasi ini ya dengan sinyal sinus sederhana ya. Jadi kalau sinus sederhana di di Fourier transform ke frekuensi domain kita cuma lihat dua delta ya, karena kan dia cuma punya frekuensi tertentu aja yaitu omega C dan minus omega C gitu ya. Lalu kalau kita sampling ya, kalau samplingnya kita titiknya banyak bagus ya, maka sinyal ini terreplikasi ya, tapi karena samplingnya cukup tinggi, dia jaraknya jauh ya. Ini misalnya antara 0 sampai 8 pi ya, jadi omega S-nya itu 8 pi. Tapi kalau kita mulai samplingnya mulai irit ya, titik samplingnya cuma dikit, ini lama-lama berhimpit nih ya. Lalu kalau kita lebih irit lagi ya, ini titik samplingnya udah kurang nih karena satu periode sinus kita cuma dapat satu satu titik sampling ya. Jadi kalau kita sial titik samplingnya geser, kita nggak tahu nih ini sinus. Ya, dan di dalam konfigurasi yang semacam ini Haikin itu menggambarkan ya. Ini kan kita punya titik sampling ini, punya titik sampling ini, punya titik sampling ini. Kita nggak bisa membedakan lagi dengan tiga titik sampling ini. Apakah sinus kita ini yang titik-titik garisnya ini, atau sinus yang garis lurus yang tidak putus-putus ini yang frekuensinya lebih tinggi ya. Dengan kata lain, sinyal kita kalau kita mau balikin ada dua kemungkinan di time domainnya, terus kita nggak bisa bedain lagi, terus kita mengalami distorsi. Di frekuensi domain yang kita lihat ya adalah tadinya pasangan frekuensinya ini masih tidak berhimpit, tapi lama-lama yang ini bergeser ke sebelah kiri ya, sehingga pasangannya itu miss ya. Yang sebelah ini pasangannya sama yang sebelah sini, lalu yang sebelah sini nih pasangannya sama yang sebelah sini ya. Jadi antara frekuensi tinggi sama frekuensi rendah itu jadi miss, terus kita sinyalnya jadi mengalami distorsi ya. Nah, eh, fenomena aliasing itu yang paling sederhana digambarkan dengan ilustrasi roda ini ya Bapak Ibu, kalau nonton film yang zaman dulu terus kameranya samplingnya kurang banyak ya, Bapak Ibu bisa lihat kereta kuda atau mobil, sebenarnya mobilnya maju gitu ya. Ini kalau frekuensi samplingnya cukup, kita lihat jari-jari rodanya kayaknya maju ya, karena disampling di sini, terus di sudut ini disampling lagi, di sudut ini disampling lagi. Tapi kalau titik sampling kita terlalu terlalu lambat ya, di sebelah sini lalu 270 derajat kemudian baru disampling lagi, terus 270 derajat kemudian baru disampling lagi ya, kelihatan rodanya kayak mundur. Karena jari-jarinya kita lihat di posisi ini, terus berikutnya di posisi ini. Terus berikutnya di posisi ini ya. Padahal rodanya maju sebenarnya, tapi dari lihat jari-jarinya kayaknya rodanya mundur. Terus kalau kita sial, samplingnya cuma setiap 360 derajat, kita lihat rodanya diem gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita merubah sinyal analog jadi sinyal digital ya, kalau sampling kita nggak cukup fenomenanya ya, maka kita nggak bisa balikin lagi sinyal digital kita jadi sinyal analog dengan sempurna, karena kita punya fenomena aliasing itu, begitu ya. Nama fenomenanya aliasing. Nah, supaya nggak aliasing, berapa sih frekuensi yang dibutuhkan? Ya, itu Haikin juga menjawab ya, dan itu menjadi teorema sampling ya. Kalau Bapak Ibu lihat ilustrasinya ya, yang digambar 4.22 ya, ini kalau kita lihat lagi ya, maka kita bisa memahami ya bahwa eh, frekuensi sampling kita ini omega S kita ini ya harus dua kali bandwidth kita ya. Jadi spektrum kita kan ini besarnya W ya. Frekuensi maksimumnya W ya di sinyal aslinya. Omega S kita ini harus dua kali W ya. Secara minimal supaya kita nggak aliasing ya. Jadi omega S yang kurang dari 2W akan mengakibatkan spektrum kita overlap, terus kita kena aliasing gitu ya.
Nah, lalu di Learn saya tuh pasang beberapa video yang memperlihatkan efek-efeknya kalau sinyal itu aliasing ya. Kita bisa lihat singkat beberapa. Ini misalnya video ini eh, cukup banyak yang lihat ya. Apa video air yang dilewatkan di pipa tertentu, pipanya digoyang dengan frekuensi tertentu terus ditangkap dengan kamera digital. Kamera digitalnya punya frekuensi frame rate per second tertentu juga. Ya, nanti kalau kamera digitalnya kurang kurang cepat ya samplingnya, air itu nanti bisa terlihat, padahal airnya turun galirnya ya, tapi bisa terlihat frozen atau terlihat naik ya. Ini bisa kita coba lihat. Nah, ini airnya terlihat frozen begitu ya. Terus kalau dia rubah goyangan dari pipanya ini ya, supaya sedikit lebih rendah daripada frekuensi apa batas dua kali frekuensi sampling itu ya. Ini ya misalnya saya fast forward. Nah, ini apa kelipatan yang geser dari frekuensi sampling ideal gitu ya. Dia kelihatan turun tapi turun pelan-pelan. Terus kalau dibuat supaya 23 Hz ya, goyangan pipanya dia tiba-tiba bisa kelihatan naik gitu ya. Nah, ini kalau dilihat airnya sesungguhnya nggak lewat kamera digital, airnya tetap turun sih. Cuman karena kamera digital itu melakukan menangkap gambar itu punya frekuensi tertentu, terus frekuensinya terlalu lambat ya untuk menangkap goyangan pipa air itu, maka kita lihat apa fenomena aliasing itu ya. Lalu juga ada video ya yang menggambarkan aliasing dua dimensi ya. Itu terjadi kalau apa kamera kita itu dipaksa menangkap garis-garis yang terlalu dekat ya. Ini ya misalnya digambarkan di sini. Misalnya kalau kameranya nangkep kemeja, kemeja garis-garis gitu ya. Tight stripes, and that can create an effect called spatial aliasing, or the jaggies, or moire, which can also be pronounced moire or moi. Moire occurs when two patterns are overlaid. You can see how it creates this strange. Nah, jadi ini kalau ada apa semacam garis-garis yang frekuensinya deket ya, terus apa berhimpit ya, atau tadi kemejanya kan sebenarnya garisnya lurus gitu ya, tapi karena si kamera itu punya frame rate tertentu gitu aja ya, dia bisa melihat apa garis-garis ini jadi kayak punya pattern tertentu yang nggak lurus lagi karena dia kurang apa kurang cepat frekuensi samplingnya untuk menangkap eh, pola garis yang punya frekuensi yang cukup rapat gitu ya. Nah, ini apa? Itu beberapa fenomena ya yang saya koleksi di LEARN. Bapak Ibu bisa bisa lihat ya apa efek-efek yang terjadi. Tapi efek-efek itu tuh terjadi karena kita beralih ke kamera digital ya. Kalau kamera kita analog, kita nggak dapet efek-efek itu. Tapi karena sekarang kamera semua kita digital ya, nggak ada lagi yang mau apa atau sedikit lah orang yang mau nyetak film pakai kamera analog terus ke kamar gelap terus nunggu seminggu sampai filmnya jadi atau apa gitu ya. Sekarang semua pakai printer digital ya dan kamera digital, sehingga kita harus hidup dengan fenomena-fenomena aliasing itu tuh. Kalau Bapak Ibu jadi engineer ya, maka Bapak Ibu supaya mencegah aliasing selalu harus menjaga frekuensi sampling itu harus minimal dua kali dari frekuensi maksimum sinyal kita. Ya, dengan kata lain Bapak Ibu harus bisa estimasi sinyal kita sebenarnya frekuensinya sampai berapa. Gitu ya, kalau kita nggak tahu terus kita samplingnya kurang tinggi frekuensinya ya, maka kita pasti kena aliasing gitu ya. Tentu ada efek-efek aliasing yang kayaknya artistik begitu ya, terus Bapak Ibu mau memanfaatkan bisa aja gitu ya. Tapi pada umumnya kalau Bapak Ibu nggak pingin menghasilkan distorsi ya dari sinyal apa proses sampling kita ke sinyal digital, maka Bapak Ibu harus mengusahakan frekuensi sampling yang cukup tinggi. Biasanya orang juga nggak mau beroperasi di tepat dua kali frekuensi maksimumnya karena itu kan tepat gitu ya, kayak tipis ya spektrumnya itu beririsan. Kalau kurang sedikit ya atau
sinyal kita ada frekuensi yang lebih tinggi dari itu langsung kita kena aliasing juga gitu ya. Jadi biasanya engineer nggak mau beroperasi tepat di situ. Mungkin melakukan oversampling lebih tinggi dari 2 kali dari frekuensi maksimumnya, misalnya 2,4 kali ya, atau bahkan oversampling yang lebih tinggi lagi ya, sehingga low pass filter untuk mengembalikan sinyal digitalnya ke sinyal kontinu itu jadi lebih rileks kerjanya, karena dia nggak perlu low pass yang tajam sekali ya memotong frekuensi itu, karena replika spektrumnya terlalu rapet gitu. Kalau replikanya agak jauh, dia low pass filternya bisa rileks aja turun pelan-pelan begitu ya. Nah, tapi frekuensi sampling yang sangat tinggi ya, oversampling, ada harga yang harus dibayar juga. Nanti file kita atau apa eh, informasi digital kita jumlahnya ukurannya jadi besar. Ya, karena kan berarti titik data kita makin banyak ya, karena kita samplingnya dengan frekuensi yang makin tinggi. Masalahnya file-file yang besar itu ukurannya nanti menjadi beban ya kalau kita harus transmisi lewat media komunikasi dengan bandwidth tertentu yang mungkin cukup sempit bandwidthnya. Kalau bandwidthnya nggak terbatas, jalan tol lebar, mau filenya gede-gede, audio visual ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan bandwidth itu uang ya, jadi kita selalu pingin menghemat. Biasanya kita yang secukupnya frekuensi samplingnya untuk menghindarkan aliasing, tapi juga tidak terlampau mepet, tidak terlampau dekat ke batas Nyquist sampling teoremnya, sehingga peralatan elektronik kita yang melakukan filtering dan sebagainya bisa cukup rileks gitu ya. Nah, buat ujian, biasanya soal yang bakal muncul adalah kalau habis Bapak Ibu menghitung Fourier transform, sinyal tertentu atau apa, pertanyaannya adalah berapa frekuensi sampling minimal supaya tidak terjadi aliasing. Itu soal yang tipikal sekali keluar di ujian, dan Bapak Ibu perlu paham syaratnya supaya nggak aliasing. Frekuensi itu minimal harus berapa ya dari teori sampling yang kita bahas malam ini. Nah, kita sampai di sini. Bapak Ibu ada pertanyaan kah? Oke, kalau nggak ada, mudah-mudahan recordingnya memperjelas sedikit pemahaman ya. Terus Bapak Ibu terus didorong untuk belajar baca Heikin dan menyimak dan mengulang recording kalau pemahamannya masih cukup sulit. Terus juga mulai coba lihat soal-soal UAS tahun lalu ya, supaya bisa ada latihan juga untuk menyelesaikannya. Jangan lupa juga buat kuis ya. Dan taktis video nanti kalau udah minggu depan ya ada deadline lagi, silakan coba dikerjakan. Sembari mengerjakan itu siapa tahu pemahaman itu lebih lebih meningkat lagi ya. Thank you Bapak Ibu, selamat istirahat, selamat malam.